Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwah wal akhwat fi din rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan taufiknya kepada kita sehingga di hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab yang sangat bermanfaat, kitab Fadlul Islam, buah karya dari Al-Imam Syekhul Islam Al-Mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Saat ini kita melangkah di pembahasan bab yang berikutnya, Babu Tafsiril Islam. Bab tafsir atau penjelasan makna Islam. Ya, ini bagaimana kita akan bisa mengamalkan sesuatu, memahami hakikat sesuatu dan mengamalkannya dengan benar kalau kita tidak mengerti penjelasan tentang maknanya yang hakiki. Karena setiap orang bisa mengaku berislam dengan benar, tapi belum tentu pengakuan tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu antum masih ingat ayat Al-Qur'an di surat Al-Hujurat yang menyebutkan pengakuan dari orang-orang Arab Badui yang merasa iman mereka sudah kuat dan sudah benar. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menegur mereka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Orang-orang Arab Badui berkata, kami telah beriman. Qul, katakan wahai Rasulullah kepada mereka, kalian belum beriman, tapi katakanlah kami baru berislam dan iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Jadi untuk kita bisa mengimani sesuatu dengan benar supaya dikatakan iman kita benar, ya tentu kita harus memahami kemudian meyakini agar hal itu merasuk ke dalam hati kita. Oleh karena itulah kita harus memahami makna dan hakikat Islam yang sesungguhnya, sebagaimana yang akan dijelaskan oleh Syekh dalam pembahasan ini insyaallah. Taib wa qaulullahi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'an. Dan jika mereka, yakni orang-orang Nasrani, ingin mendebatmu, ya, ingin beradu argumentasi denganmu, fakul, maka katakanlah, aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'an. Aku menyerahkan diriku, menyerahkan wajahku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menundukkan diriku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata. Demikian pula orang-orang yang mengikuti petunjukku. Inilah makna Islam yang sesungguhnya. Ya, inilah yang terkandung di dalamnya makna tauhid. Kita tahu para ulama ketika menyebutkan definisi Islam, hakikat dari Islam, seperti yang diterangkan oleh Syekh sendiri, penulis sendiri di kitab yang lain, yaitu al-istislamu lillahi bitauhidi wal inqiyadu lahu bitta'ati wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Al-istislam, tunduk kepada Allah dengan mentauhidkannya,
Kemudian wal inqiyadu lahu bitta'ah, ya, mengikatkan diri kepada Allah dengan mengamalkan ketaatan. Kemudian al-bara'atu, berlepas diri dari perbuatan syirik dan pelakunya. Itu makna istislam. Jadi ada makna ikhlas di dalamnya. Ada makna keikhlasan, tauhid, ya, ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa menghadapkan diri kepadanya dan berpaling dari selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang hakikat hamba yang amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat 112, bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun, ya, akan tetapi orang yang aslama wajhahu, menyerahkan wajahnya kepada Allah, wa huwa muhsinun, dalam keadaan dia berbuat ihsan, yakni muttabi'un, mengikhlaskan agamanya untuk Allah, mengikhlaskan, menyerahkan wajahnya kepada Allah, yakni mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah dalam keadaan dia mengikuti sunnah Rasulullah SAW, falahu ajruhu inda rabbih wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, maka dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada kekhawatiran bagi mereka dan juga mereka tidak bersedih hati. Inilah hakikat Islam yang sesungguhnya yang disebutkan di ayat ini. Makanya dibawakan oleh Syekh sebagai dalil yang pertama untuk menunjukkan makna dan hakikat Islam yang sesungguhnya. Maka Islam, kita tahu kesimpulannya adalah ikhlasuddin lillah, mengikhlaskan agama untuk Allah semata-mata, kemudian mutaba'atu lirrasul sallallahu alaihi wasallam, hanya mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala pernah mengatakan, jima'uddin aslan, terhimpunnya Islam ini dalam dua inti pokok, ya, Allah yu'bada illallah, tidak boleh kita beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata, wa alla yu'bada illa bima syara', ya, wa alla na'budahu illa bima syara', la na'budahu bil bid'ah, dan tidak boleh kita beribadah kepada Allah kecuali sesuai dengan syariat yang Allah gariskan. Tidak boleh kita beribadah kepada Allah dengan perbuatan bid'ah. Taib. Selanjutnya beliau membawakan hadis yang sahih, hadis yang terkenal dengan hadis Jibril, ya. Wa fi sahih an Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dan di dalam hadis yang sahih, ya, dalam Sahih Muslim, bahwa Rasulullah, dari sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa tuqimas salata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Islam itu adalah kamu mempersaksikan, ya, benar-benar meyakini, mengikrarkan bahwa tidak ada sembahan yang benar selain Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Kemudian mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan menunaikan ibadah haji di Ka'bah jika kamu memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan ke sana. Itulah makna Islam yang tersimpul dalam rukun Islam yang 5. Jadi mengucapkan 2 kalimat syahadat harus dengan ucapan an-nutqu bil lisan, ya, mengucapkan dengan lisan kita,
disertai dengan keyakinan, pemahaman terhadap maknanya. Karena kita tahu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di dalam Al-Qur'an, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwasanya tidak ada sembahan yang benar selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW bersabda, "Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang meninggal dunia, yang mati dalam keadaan dia memahami, mengetahui makna la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Ya, ini tentu saja kalau sekedar mengucapkan tanpa meyakini, tanpa mengamalkan konsekuensinya, maka ini tidak bermanfaat. Seperti orang-orang munafik kita tahu, menampakkan sesuatu, yaquluna bi alsinatihim ma laisa fi qulubihim. Mereka mengucapkan dengan lisan yang tidak terdapat di dalam hati mereka. Orang-orang munafik kalau sekedar bersaksi, mereka mengaku bersaksi. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Kalau datang kepadamu orang-orang munafik dan mereka berkata, kami bersaksi engkau adalah Rasulullah. Ini kan persaksian termasuk dalam syahadat yang wajib kita ucapkan. Dan Allah Maha mengetahui bahwa engkau adalah Rasulnya. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala bersaksi bahwa orang-orang munafik berdusta. yakni mereka tidak meyakini apa yang mereka ucapkan. Ini jelas tidak menjadikan mereka masuk Islam. Makanya mengucapkan dua kalimat syahadat harus disertai dengan keyakinan, pemahaman terhadap maknanya, disertai dengan al-qabul, menerima tanpa menolaknya, disertai dengan al-yakin, al-munafi lisyak, adanya keyakinan untuk menolak keraguan-raguan, ya, dan hal-hal yang disebutkan di dalam syarat-syarat mengucapkan dua kalimat syahadat lainnya. Oleh karena itu jelas sekali, ya, orang yang tidak mau mengucapkan dua kalimat syahadat maka dia tidak bisa masuk Islam, kecuali kalau ada uzur sehingga dia tidak bisa mengucapkan dengan lisannya, sebagaimana orang yang tidak meyakininya juga tidak meyakininya, tidak memahami kandungan maknanya, tidak meyakini dari dalam hatinya, maka juga tidak bermanfaat baginya kalaupun dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Kemudian mendirikan sholat, ini sudah kita tahu juga ya, mendirikan sholat yakni menegakkan sholat dengan mengamalkan rukun-rukunnya, kewajiban-kewajibannya, menunaikan syarat-syaratnya sebelumnya tentu saja, ya. Karena orang yang meskipun dia mengucapkan dua kalimat syahadat tapi kemudian dia mengingkari kewajiban sholat, hukumnya kufur berdasarkan kesepakatan para ulama. Adapun kalau meninggalkannya karena kemalasan, kita tahu ini ada khilaf di kalangan para ulama, ya. Beberapa di antara ulama kita yang ada di zaman sekarang menghukuminya sebagai orang yang kafir, keluar dari Islam berdasarkan beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, bainal muslimi wal kafiri tarkus shalah, antara seorang muslim dan orang yang kafir adalah meninggalkan salat, dan hadis-hadis yang semakna dengan itu. Demikian pula menunaikan zakat, ya, menunaikan zakat yang diambil dari harta kita yang telah memenuhi syarat, ya, hal alaihil haul dan bulughun nisab, ya, telah mencapai nisabnya, batas minimalnya, dan genap berusia setahun, nah, dikeluarkan zakatnya. Orang yang menolak zakat juga kita tahu menolak kewajiban zakat, hukumnya kufur. Makanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dalam hadis yang sahih kita tahu memerangi orang-orang yang tidak mau menunaikan zakat setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau berkata, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu berkata, "Wallahi la uqatilanna man farraqa bainas salati waz zakah." Demi Allah, sungguh-sungguh aku akan memerangi orang yang membedakan antara pelaksanaan salat dan penunaian zakat. Makanya orang yang mengingkari kewajiban zakat, ya, hukumnya kufur. Adapun orang yang tidak mengamalkannya, tidak mau menunaikannya, ya,
Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Yang jelas kalau mengingkari kewajibannya maka disepakati oleh para ulama hukumnya kufur. Demikian pula berpuasa di bulan Ramadan. Ya, orang yang mengingkari kewajibannya hukumnya kufur. Adapun orang yang tidak mengamalkannya, ya jelas ini merupakan dosa yang sangat besar. Selama dia mengakui kewajibannya tapi dia tidak melaksanakannya mungkin karena malas atau yang lainnya, ya, ini juga diperselisihkan oleh para ulama. Ya, tidak semua para ulama mengatakan hukumnya kufur. Sebagaimana juga yang terakhir yaitu menunaikan ibadah haji bagi orang yang sudah mampu tapi kemudian dia tidak melaksanakannya padahal dia meyakini kewajibannya, maka kalau mengingkari kewajibannya jelas kufurnya. Tetapi kalau tidak mengingkari kewajibannya padahal dia sudah mampu tapi dia masih bermalas-malasan melakukannya, kita tahu di dalam Al-Quran di surat Ali Imran ayat 97 Allah subhanahu wa ta'ala ketika menyebutkan tentang pelaksanaan ibadah haji, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Ya, walillahi 'alan nasi, wajib bagi manusia untuk menunaikan ibadah haji karena Allah bagi yang mampu melakukan perjalanan ke tanah suci, ke Ka'bah, ke Mekah, ya, ke Masjidil Haram. Dan barang siapa yang kufur, menunjukkan orang yang menolak kewajibannya, maka dia kufur. Ya, sebagian ulama berpendapat barang siapa yang tidak mau menunaikannya padahal dia sudah mampu, juga kena hukum ini. Barang siapa yang kufur, maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha kaya dan tidak butuh kepada semua makhluk di alam semesta ini. Yang jelas inilah penafsiran Islam yang disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis ini, yaitu yang mencakup rukun-rukun Islam. Makanya di sini kita tahu Islam dan iman bainahuma umumun wa khusus, iya kan? Di antara keduanya ada yang umum dan yang khusus. Ini dua lafaz yang kalau kita sebutkan kedua-duanya secara bersamaan maka artinya berbeda. Islam itu biasanya untuk amal-amal yang zahir, adapun iman untuk keyakinan di dalam hati. Tapi kalau kita sebutkan sendiri satu-satu, masing-masing kita sebutkan, maka Islam yang mencakup iman, mencakup semua agama. Sebagaimana iman juga mencakup Islam itu sendiri. Ya, biasanya kalau disebutkan kedua-duanya, Islam mencakup makna amalan-amalan zahir, sedangkan iman itu adalah keyakinan dalam hati. Makanya ayat yang tadi kita bacakan tentang orang-orang Arab Badui, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum." Katakanlah kalian belum beriman, tapi katakanlah kalian baru berislam. Ya, dan keimanan itu belum merasuk ke dalam hatimu. Oleh karena itu ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, berislam dengan benar itu benar betul-betul membutuhkan keyakinan kita agar makna Islam itu merasuk, diterima oleh hati kita dengan lapang. Ya, benar-benar merasuk ke dalam hati kita. Jadi bukan hanya sekedar kita mengamalkan, tapi dalam hati kita merasa berat atau tidak suka dengan persyariatan Islam ini, merasakannya sebagai beban. Tidak, kita harus terima dengan lapang. Ya, faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki untuk Allah berikan hidayah kepadanya, maka Allah jadikan hatinya lapang menerima Islam. Dia gembira menerima Islam. Inilah wujud keimanan yang sempurna terhadap Islam, dan inilah wujud seorang hamba yang benar-benar telah berislam dengan benar. Tapi ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, antum ketahui juga bahwa para ulama menyebutkan para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam semua membawa agama Islam, karena semua agama mereka adalah agama tauhid. Ya, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibu at-taghut. Sungguh-sungguh kami telah mengutus bagi setiap umat seorang rasul
untuk menyerukan kepada umatnya, beribadahlah kalian kepada Allah semata-mata dan jauhilah segala sesuatu yang disembah selain Allah. Ya, semua para nabi dan para rasul membawa agama Islam. Makanya disebutkan di dalam banyak ayat Al-Quran tentang pernyataan para nabi dan para rasul. Ya, ini ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, "Idz qala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu lirabbil alamin." Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadanya, "Berislamlah kamu." Maka dia mengatakan, "Aslamtu, aku berislam," yakni tunduk dengan tauhid kepada Rabb yang menciptakan alam semesta, Allah Subhanahu wa taala. Ya, nasihat yang disampaikan oleh Nabi Yakub kepada anak-anaknya, "Ya bunayya innallaha astafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun." Ya, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilih agama ini untukmu, untuk kalian semua, maka janganlah sekali-sekali kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan berislam. Jadi semua agama para nabi dan para rasul adalah Islam, tapi setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, maka semua agama-agama yang lain sudah dihapuskan. Islam hanyalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu agama Islam yang kita kenal saat ini. Nah, taib. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, wa fihi an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu marfu'an, dalam pembahasan ini juga ada hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu marfu', yakni dari ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Ya, seorang muslim, yakni orang yang berislam itu adalah orang yang kaum muslimin, orang Islam lainnya, selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Maksudnya Islam itu bukan hanya rukun Islam yang 5, meskipun jelas rukun Islam yang 5 ini adalah dasar Islam yang paling dasar, ya, pondasi Islam yang paling dasar. Ya, akan tetapi untuk hal-hal yang merupakan bangunan Islam itu sendiri, ya, namanya bangunan kan bukan hanya pondasi, pastinya pondasinya harus diperkuat, ya kan? Setelah itu bangunan Islamnya itu sendiri adalah amal-amal ketaatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dibawakan di sini hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Orang muslim itu, ya, sesuai dengan namanya muslim, dari kata-kata selamat, berarti kaum muslimin selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Ini merupakan kewajiban yang harus diamalkan di dalam Islam. Makanya ada kesempurnaan Islam, penyempurna Islam yang wajib. Ada juga penyempurna Islam yang bersifat sunnah, yang bersifat anjuran. Ini semakin banyak kita amalkan, berarti semakin sempurna keislaman kita. Ya, oleh karena itu dalam Islam kan kita tahu kita diperintahkan untuk mengamalkan Islam secara keseluruhan, iya kan? Firman Allah Subhanahu wa taala yang kita kenal di surat Al-Baqarah, "Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fisilmi kafatan wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin." Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan, yakni lahir dan batin. Mengamalkan Islam yang disyariatkan, diperintahkan di dalam Al-Quran dan Sunnah, kemudian di dalam hati kita meyakininya lahir dan batin. Itu makna Islam secara kafah. Mengamalkan Islam dalam semua kehidupan kita, bukan hanya menerima akidah tapi menolak segi-segi Islam yang lain. Ya, ini jelas tidak benar. Jadi mengamalkan Islam secara totalitas. Makanya barang siapa yang
mengamalkan Islam dengan benar, semakin banyak seseorang memahami dan mengamalkan Islam, berarti semakin sempurna keislamannya, otomatis semakin tinggi juga kualitas imannya. Nah, disinilah ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, kenapa kita diperintahkan senantiasa menuntut ilmu, agar semakin banyak yang kita paham, supaya semakin banyak kesalahan yang kita perbaiki dalam diri kita. Karena tidak akan sempurna Islam kita kalau tidak dengan cara seperti ini. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasulnya yang mengajakmu untuk memberikan kebaikan hidup bagimu. Yakni ayat ini menunjukkan pada masing-masing dari petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya ada satu kebaikan yang kita butuhkan untuk kita pahami dan amalkan supaya sempurna kebaikan pada diri kita. Makanya siapa yang paling banyak memahami Islam dan mengamalkannya, maka dia pasti yang paling sempurna dalam memahami dan mengamalkan Islam, paling sempurna dalam urusan keimanannya. Makanya di dalam Islam itu tidak ada satupun keyakinan seperti yang diungkapkan oleh sebagian orang-orang yang pemahamannya menyimpang, mengatakan orang ketika telah mencapai tingkatan tertentu maka dia tidak wajib lagi melaksanakan Islam. Jelas ini batil. Justru orang semakin kuat agamanya, semakin sempurna imannya, maka dia akan semakin kuat berpegang teguh dengan Islam, semakin semangat mengamalkan amalan soleh. Lihatlah Rasulullah SAW teladan yang sempurna. Bagaimana beliau ketika melaksanakan salat malam sampai bengkak kakinya, padahal Allah telah menjamin dosa-dosanya diampuni yang lalu maupun yang akan datang. Ketika Aisyah radhiyallahu taala anha menanyakan ini kepada beliau, apa jawaban Rasulullah SAW? Fahalla akunu abdan syakura. Apakah aku tidak ingin menjadi hamba yang banyak bersyukur kepada Allah? Lihatlah Rasulullah SAW beristighfar dalam setiap hari. Innila astaghfirullah fi kulli yaumin aktsara min 70 marrah. Aku memohon ampun kepada Allah setiap hari lebih dari 70 kali. Dalam riwayat lain juga beliau beristighfar 100 kali. Ini menunjukkan orang yang semakin sempurna imannya maka semakin kuat berislam. Makanya keterikatan antara iman dan Islam sangat erat sekali. Dan di sini ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, kita belajar sekaligus kita menilai diri kita. Maksudnya apa? Antum melihat dan bisa menilai kualitas iman kita dalam hati kita, bisa memperkirakan kualitasnya. Yaitu apa? Kalau kita semangat mengamalkannya, ada rasa nikmat ketika mengerjakannya, hati kita tenang ketika mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah yang benar, maka ini menunjukkan iman kita benar. Tapi kalau ada masih perasaan berat, kita melaksanakannya baru secara zahir saja, tapi di hati kita belum ada rasa lapang menerimanya, berarti jelas ini menunjukkan kekurangan dalam iman. Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim pernah bersabda, "Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulah." Akan merasakan kelezatan iman. Artinya imannya sudah dirasakan benar-benar hakikatnya, kemanisannya, yaitu orang yang ridho. Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah taala mengatakan ridho itu bukan hanya menerima, tapi menerima dengan gembira. Kita harus gembira. Harus gembira ketika menunjukkan keislaman kita, mengamalkan Islam kita. Ridho kepada Allah sebagai Rabb. Jadi dalam bertauhid kita gembira, hati kita lapang menerimanya, karena memang pantas Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang disembah semata-mata dan tidak ada sekutu baginya. Kemudian ridho kepada Islam sebagai agamanya, mengamalkan Islam dengan menerima dengan sepenuh hati, dengan gembira. Dan juga ridho terhadap Rasulullah SAW sebagai Rasul, sebagai Nabi, panutan. Maka kita merasa gembira ketika hanya semata-mata mengamalkan sunnah Rasulullah SAW dan meninggalkan perbuatan bid'ah. Ini Islam yang benar. Makanya semakin
benar pemahaman kita dan semakin kuat keyakinan kita terhadap Islam, kita mengamalkannya lahir dan batin, semakin banyak maka semakin benar pula nanti keislaman kita dengan kita mengamalkannya tadi dengan lapang, dengan gembira, berlomba-lomba mengerjakannya sebagaimana ini yang dicontohkan oleh orang-orang yang soleh termasuk para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Nah, baik. Berikutnya wa an Bahz ibn Hakim an abihi an jaddihi dari Bahz ibn Hakim dari bapaknya dari kakeknya annahu sa'ala Rasulullah SAW anil Islam faqal, bahwa dia pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang Islam. Faqala, maka Rasulullah SAW bersabda, an yuslima qalbuka lillah, Islam itu adalah dengan hatimu tunduk, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Wa an tuwalliya wajhaka ila Allah, dan dengan kamu menghadapkan wajahmu kepada Allah. Ketika kamu sholat menghadap kiblat, ya, menghadapkan diri kepada arah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa an tusalliya as-salatal maktubah, dan kamu menunaikan salat yang diwajibkan, salat 5 waktu. Wa tu'addiyaz zakatal mafruḍah, dan kamu menunaikan zakat yang diwajibkan untuk ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini juga menunjukkan bahwa Islam, ya, itu bukan cuma amalan-amalan yang dikerjakan oleh anggota badan, tapi harus ada ketundukan hati, keikhlasan di dalam hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, selalu kita tekankan bahwa ketika kita belajar Islam, kita harus sering melibatkan hati kita dalam kajian, kita belajar, kita mencatat, kita mendengarkan penjelasan yang disampaikan. Setelah itu kita harus berusaha hati kita agar faham, karena di hati kita ini yang akan kita tempatkan keimanan, yang kemudian buahnya semua akan terpancar pada anggota badan kita. Kan kita ingat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hati. Ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiyal qalbu. Ketahuilah sesungguhnya dalam diri manusia ada segumpal daging. Kalau segumpal daging ini baik, semua anggota badan akan baik. Kalau buruk, maka semua anggota badan akan buruk. Ketahuilah itu adalah hati manusia. Di dalam hadis yang lainnya, juga hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, at-taqwa hahuna, takwa itu terletak di sini, sambil beliau menunjuk ke dalam dadanya 3 kali. Maksudnya hakikatnya takwa dalam hati. Anggota badan itu mengikuti apa yang terdapat dalam hati kita. Nah sekarang kalau hati kita tidak pernah kita perhatikan, bagaimana akan terwujud Islam yang benar, takwa yang benar, iman yang benar pada diri kita? Itulah sebabnya pelajaran itu kita perlu ulangi, kita baca kembali agar benar-benar meresap di hati. Ya, mungkin ada seorang yang ketika pelajaran disampaikan, ilmu disampaikan, dia langsung paham. Tapi setelah dia keluar dari tempat kajian, hilang ilmu tersebut. Karena ketika ingin menetap di hatinya, ternyata hatinya masih dipenuhi dengan kotoran. Ini kan belum menjadi sesuatu yang menancap kuat di dalam hatinya. Ya, maka dia perlu ulangi pelajaran kedua, kemudian dengan sebab ilmu tersebut hatinya mulai dibersihkan. Kenapa kita diperintahkan untuk membaca Al-Quran dan merenungkan isinya? Dan Al-Quran diturunkan sebagai apa? Di antara fungsi yang terbesar sebagai syifa'un lima fis sudur. Ya,
sebagai syifaa'un lima fis sudur. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'idhatum mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur. Wahai sekalian manusia, sungguh telah datang kepada kalian peringatan, mau'idhah, nasihat dari Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, dan obat bagi penyakit hatimu. Kenapa harus diobati hati? Supaya kotorannya hilang, agar ketika kita belajar ilmu bisa masuk, kebaikan-kebaikan Islam bisa menetap di dalam hati. Kalau hatinya kotor, kebaikan datang tidak ada tempat, akhirnya tersingkir kebaikan tersebut. Jadi mudah saja, seperti wadah, kalau kita ingin isi dengan sesuatu, kita harus kosongkan dulu apa yang memenuhi wadah tersebut. Ya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala mengatakan al-qulubu awiyah. Hati manusia itu seperti wadah, seperti mangkok, seperti gelas. Ya, tempat kita isi dengan sesuatu. Fa khairuha au'aha, maka sebaik-baik hati atau sebaik-baik wadah adalah yang paling luas daya tampungnya untuk bisa ditampungkan padanya kebaikan. Ini yang menjadikan orang kadang-kadang tidak faham. Dia menyangka ketika berislam itu cukup dia dengarkan, cukup dia amalkan secara zahir, padahal yang dimaksud justru adalah bagaimana caranya agar merasuk ke dalam hati, menetap dengan kuat, sehingga anggota badannya semua ya terpengaruh dengan kebaikan yang bersumber dari hati tersebut. Para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in disebutkan di dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, keteguhan iman mereka disebabkan karena apa? Kadzalikal imanu hina tukhalitu basyashatuhul qulub. Memang demikian gambaran keadaan iman mereka ketika kemanisan iman itu telah merasuk dan menyatu di dalam hati mereka. Oleh karena itu saya katakan tadi, antum baca Al-Quran harus merenungkan isinya, harus paham maknanya. Pelajaran-pelajaran kita harus kita ulangi berkali-kali agar memiliki masuk tempat di hati kita. Salat yang kita kerjakan kita perlu renungkan, bacaan zikir yang kita baca agar menyentuh di hati kita semua. Ini caranya untuk menjadikan Islam yang kita amalkan benar-benar Islam yang totalitas, yang kafah. Karena pengertian kafah di situ adalah mengamalkan Islam secara lahir dan batin secara keseluruhan. Nah, taib. Berikutnya, kata Syekh rahimahullah ta'ala, wa an Abi Kilabata an Amr ibn Ambasah an rajulin min ahli Syam an abihi annahu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mal islamu, qala an tuslima qalbaka lillahi azza wa jalla wa yaslamal muslimuna min lisanika wa yadika. Qala ayyul islami afdal? Qala al-imanu. Qala wa mal imanu? Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'thi ba'dal maut. Kemudian dibawakan di sini sebuah riwayat yang di dalamnya ada kelemahan ya pada sanadnya, tapi secara umum maknanya ditunjukkan di dalam hadis-hadis sahih lainnya. Ketika ada yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah Islam itu? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaitu kamu menundukkan hatimu kepada Allah semata-mata, mengikhlaskan niatmu, mengikhlaskan agamamu, keimananmu kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata, dan dengan kaum muslimin merasa aman dari gangguan lisan dan tanganmu. Ya, jadi mencela tentu bukan karena pertimbangan syariat. Adapun kalau pertimbangan syariat kita tahu menegakkan nasihat, ya, mengkritik pemahaman-pemahaman yang menyimpang, ini kita tahu merupakan bahkan kewajiban di dalam Islam. Dan ini disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih tentang kebolehan hal tersebut.
Qala, orang ini bertanya kembali, wa ayyul islami afdal, Islam apakah yang paling utama? Maka Rasulullah SAW menjawab, al-iman, yaitu beriman kepada Allah. Jadi menunjukkan Islam dan iman maknanya sama, ya. Qala wa mal iman, dan orang ini bertanya kembali, apakah itu iman? Maka orang ini, Rasulullah SAW bersabda, kamu beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, dan mengimani hari kebangkitan setelah kematian. Ya, ini rukun iman ditambah dengan mengimani takdir Allah yang baik dan yang buruk. Nah, ini juga sudah kita katakan tadi, dalam sanadnya ada kelemahan, tapi beberapa di antara poin-poinnya maknanya ditunjukkan di dalam hadis yang sahih dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Ini pengertian iman yang disebutkan pengertian Islam atau hakikat Islam yang diterangkan di sini berdasarkan nukilan dari beberapa ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah. Islam yang identik dengan iman sudah kita sebutkan tadi, semakin banyak kita pahami dan kita amalkan berarti semakin sempurna kebaikan pada diri kita. Ya, semakin sempurna kebaikan pada diri kita. Kita harus ingat bahwa petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya adalah petunjuk yang sempurna, sehingga kalau kita ingin meraih keutamaan yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka setelah memohon taufik dari Allah Subhanahu wa taala, cukup dengan kita belajar agama, paham dan berusaha amalkan. Di kajian yang saya sampaikan pagi tadi, ya, riwayat dalam Sahih Bukhari, ketika para sahabat menanyakan tentang orang-orang yang datang setelah zaman mereka, belum pernah bertemu dengan mereka, tapi mereka juga mendapatkan keutamaan dalam iman. Kan di situ Rasulullah SAW bersabda di hadis tadi, "Lau kanal imanu inda Thuraya," seandainya iman itu letaknya di atas bintang Thuraya yang sangat tinggi, "lana lahu rajulun aw rijalun min haula," niscaya itu akan bisa diraih oleh orang-orang dari mereka ini. Nah, ini orang-orang yang datang belakangan. Meskipun mereka datangnya di akhir zaman, mereka juga bisa meraih keutamaan iman sebagaimana yang diraih oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Asal apa? Selalu mendapatkan taufik dari Allah, kemudian melakukan kebaikan seperti yang mereka lakukan. Sabar belajar agama, mengikuti manhaj mereka. Ini akan membuat kita insya Allah bisa meraih keutamaan yang mereka telah raih dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW menggambarkan seandainya pun iman itu letaknya tinggi sekali, akan bisa diraih dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ya, diraih oleh orang-orang yang datang setelah mereka, selama mereka tekun belajar agama sesuai dengan pemahaman para sahabat, tekun mengkaji Al-Qur'an, membaca dan merenungkan isinya, demikian pula membaca dan memahami dengan benar, mengamalkan hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah SAW. Oleh karena itu, ini menjadikan kita semua optimis selama jalan yang kita tempuh benar. Ya, bahkan disebutkan di dalam hadis sahih yang lainnya juga dalam Sahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Antum pernah dengar sebuah hadis ketika Rasulullah SAW menggambarkan tentang orang-orang yang nanti menempati tempat yang tinggi di surga. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Inna ahlal jannati la yatara'auna ahlal ghurafi min fawqihim kama tara'auna al-kawkabad durriya al-ghabir fil ufuq litafadhuli ma bainahuma." Sesungguhnya penghuni surga pada hari kiamat nanti akan memandang dengan kagum terhadap penghuni-penghuni surga yang ada di atas mereka, yang menempati kamar-kamar yang indah,
Sebagaimana kalian ketika memandang bintang yang sangat terang di ufuk. Karena perbedaan tingkatan antara mereka. Ketika itu para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain bertanya, karena para sahabat ini kalau mendengarkan keutamaan mereka radhiyallahu taala anhum, mereka semangat ingin mengetahui supaya mereka bisa meraihnya. Karena mereka pemikirannya itu adalah pemikiran yang dasarnya dengan iman. Jadi bukan ketika ada urusan dunia baru saya ingin dapatkan keuntungan besar, saya ingin meraih kedudukan yang tinggi dalam urusan dunia. Mereka justru hal-hal yang seperti ini mereka tidak pedulikan. Tapi kalau keutamaan agama mereka berlomba-lomba ingin mendapatkannya. Karena mereka tahu Allah Subhanahu wa taala Maha sempurna karunia-Nya bagi orang-orang yang bersemangat dan berusaha meraih keutamaan, maka Allah akan mudahkan baginya dengan taufiknya. Maka mereka bertanya, "Ya Rasulullah, tilka manazilul anbiya'i la yablughuha ghairuhum." Wahai Rasulullah, bukankah itu adalah tempat-tempat, tingkatan-tingkatan yang ditempati oleh para nabi alaihi wassalatu wassalam, tidak mungkin dicapai oleh selain mereka? Maka Rasulullah SAW menjawab, bala, tidak demikian. Rijalun amanu billahi wa saddaqul mursalin. Mereka yang akan menempati kedudukan yang tinggi di surga tersebut adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan membenarkan petunjuk para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Subhanallah, jadi kunci amal mereka itu sederhana. Beriman dengan benar, kemudian membenarkan dan mengikuti petunjuk para rasul alaihi wassalatu wassalam. Ini kan sesuatu yang berarti kesimpulannya Islam. Berusaha mengamalkan Islam secara keseluruhan, lahir dan batin. Membenarkan iman, kemudian mempelajari petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, mengamalkannya. Kalau kita sungguh-sungguh melakukan ini, maka kedudukan yang disebutkan di dalam hadis tadi, kedudukan yang sangat tinggi di surga, yang penghuni surga lainnya pun akan memandang kagum dengan orang-orang yang menempati kedudukan ini, maka ini bisa dicapai dengan orang yang membenarkan keimanannya dan selalu berusaha mengikuti sunnah Rasulullah SAW dalam kehidupannya. Baik. Selanjutnya kita melangkah di bab yang baru. Babu qaulillahi ta'ala, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falay yuqbala min. Bab tentang makna firman Allah Subhanahu wa taala di surat Ali Imran ayat ke-85. Dan barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima darinya. Sama kan dengan itu yang antum copy, sama ya? Semua sama? Nama judul babnya juga sama ya? Karena ada sebagian cetakan yang lain agak berbeda judulnya, tapi ya isinya juga sama. Nah, ini pembahasan yang menekankan yang sudah berlalu tentang wajibnya masuk ke dalam Islam dan keharusan berpegang teguh dengan Islam. Ini bab yang menjelaskan tentang agama Islam adalah satu-satunya agama yang diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak akan menerima seorang hamba yang datang menghadapnya pada hari kiamat kalau dia tidak di atas keislaman. Nah, taib. Ayat ini menjelaskan kepada kita tentang agama Islam adalah satu-satunya agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam penjelasan yang disebutkan oleh Syekh Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala, beliau mengatakan al-islamu maknahu, Islam itu maknanya adalah al-inqiyadu lillahi bi-ta'ati wal bara'atu minasyirki wa ibadatuhu hasba ma syuri'a fi kulli waqtin
Islam itu maknanya adalah al-inqiyadu lillah bitta'ati, ya, mengikatkan diri kepada Allah dengan mengamalkan ketaatan kepadanya. Kalau seperti yang saya sebutkan tadi penjelasan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala dalam kitab Al-Usulul Tsalatsah, kan Islam itu adalah pertama al-istislamu lillahi bitauhid, menundukkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya, menyerahkan diri kepada Allah dengan mentauhidkannya, kemudian mengikatkan diri dengan mengamalkan ketaatan kepadanya, kemudian al-bara'atu minasyirki, berlepas diri dari perbuatan syirik termasuk dari pelakunya, wa ibadatuhu, kemudian beribadah kepada Allah sesuai dengan syariat yang diturunkan di setiap waktu, yakni untuk nabi-nabi yang terdahulu ya berarti mengamalkan syariat yang Allah turunkan kepada nabi tersebut. Maka orang yang berpegang teguh dengan hal ini di zaman tersebut dialah orang muslim. Nah, amma ba'da bi'tsati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa innahu sara al-islamu huwa ma jaa'a bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa la yasa'u ahadan an yakhruja an ta'atihi sallallahu alaihi wasallam. Ya, hatta al-anbiya'us sabiqun. Adapun setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka jadilah Islam itu adalah hanya agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak diperbolehkan oleh seorang pun untuk keluar dari ketaatan kepada beliau, sampai pun dari nabi-nabi yang terdahulu. Ya, ini seandainya masih ada nabi yang hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia harus mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh membuat syariat tersendiri. Kita ingat ketika Nabi Isa alaihissalatu wassalam dalam hadis-hadis yang sahih yang turun di akhir zaman, dia akan berhukum dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dia melaksanakan salat di belakang Imam Mahdi, iya kan? Yang merupakan imam kaum muslimin saat itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menegur siapa? Sahabat Umar ibn Khattab dalam sebuah riwayat yang sahih. Ketika Umar ibn Khattab memegang lembaran-lembaran dari kitab Taurat, ditegur dengan keras oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di akhirnya beliau berkata, "Lau kana Musa alaihi salam hayyan ma wasi'ahu illa tibai." Seandainya Nabi Musa alaihi salatu wasallam masih hidup saat ini, yang Taurat diturunkan kepada beliau, tidak ada cara lain, tidak ada kelapangan baginya kecuali harus mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, inilah makna Islam, yakni setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, maka semua orang harus hanya mengikuti agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan inilah agama Islam satu-satunya yang diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini makna ayat ini, yakni menjelaskan tentang agama Islam sebagai agama satu-satunya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menerima selainnya. Baik. Berikutnya dibawakan di sini beberapa riwayat dalam hadis. Pertama, wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, sahabat yang mulia Abdurrahman ibnu Sakhar ad-Dausi, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah SAW secara mutlak. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, taji'ul a'malu yaumal qiyamati fataji'us salatu fatakulu ya Rabbi ana salatu fayaqulu innaka ala khairin
Rasulullah SAW bersabda, nanti amal-amal kebaikan akan datang pada hari kiamat. Maka pertama kali datang sholat. Amalan sholat datang pada hari kiamat. Maka dia berkata, wahai Rabb, ya Allah, aku adalah sholat. Fayaqul, maka Allah berfirman, innaka ala khairin, sesungguhnya kamu di atas kebaikan. Ya, innaki ala khairin, sesungguhnya kamu di atas kebaikan. Fataji'us sadaqah, kemudian datanglah amalan sedekah. Sedekah termasuk zakat tentu saja, ya. Fatakul, maka sedekah ini berkata, ya Rabbi ana sadaqah, wahai Rabbku saya adalah sedekah. Fayaqul, maka Allah berfirman, innaki ala khairin, sesungguhnya kamu di atas kebaikan. Thumma yaji'us siyam, setelah itu datang lagi puasa. Amalan ibadah puasa datang pada hari kiamat menghadap Allah. Fayaqul, maka dia berkata, wahai Rabbku, ana siyam, aku adalah puasa. Fayaqul, maka Allah berfirman, innaki ala khair, innaka ala khair, sungguhnya kamu di atas kebaikan. Thumma taji'ul a'malu ala dhalik, kemudian amal-amal yang lain akan datang seperti itu. yakni setelah zakat, puasa, ya haji dan amal-amal yang lainnya, berzikir, bacaan Al-Quran dan seterusnya, datang seperti itu. Fayaqul, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada amal-amal itu, innaki ala khairin, kalian semua di atas kebaikan. Thumma yaji'ul Islam, setelah itu datanglah agama Islam. Fayaqul, dan berkata, ya Rabbi antas salam wa anal Islam, wahai Rabbku, engkau adalah as-salam, yang maha selamat, yakni maha suci dari sifat-sifat kekurangan. Wa anal Islam, dan aku adalah Islam. Fayaqul, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innaka ala khairin bikal yauma akhudhu wa bika u'ti, ya, sesungguhnya engkau di atas kebaikan pada hari kiamat ini, pada hari ini, dengan mula aku akan mengambil, yakni mengadab manusia ketika meninggalkanmu, dengan mula, dan dengan mula aku akan memberikan balasan kebaikan bagi orang yang mengamalkanmu. Qala Allah Ta'ala fi kitabihi, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, ya, di ayat yang tadi kita baca, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falay yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin, barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari orang tersebut, dan di akhirat nanti dia termasuk orang-orang yang merugi. Ini hadis riwayat Imam Ahmad, tapi kata sebagian dari para ulama, hadis ini ada kelemahan pada sanadnya. Ya, yang jelas hadis ini yang dibawakan sebagai dalil untuk menunjukkan bahwasanya agama Islam adalah satu-satunya agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu agama Islam yang dibawa oleh Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, kemudian wa fis sahih an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dalam hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, barang siapa yang mengamalkan satu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka amal tersebut tertolak. Di sini Syekh mengulangi dalil ini sebagaimana ayat yang sebelumnya juga diulangi sebelumnya. Ya, dan ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, perlu kita di sini meyakini bahwa sebaik-baik petunjuk itu adalah petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Ketika mereka belajar agama, yang mereka pelajari adalah hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dibacakan, atau ayat-ayat Al-Quran yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mereka dengarkan penjelasannya. Maka apa yang dilakukan oleh Syekh di sini adalah termasuk metode yang sangat baik dalam menuntut ilmu. Karena kita baca di sini, kenapa Syekh tidak banyak penjelasannya?
Sehingga para ulama yang datang setelah itu menjelaskannya, kenapa beliau hanya bawakan sebuah ayat, bawakan sebuah hadis, bawakan athar para sahabat. Ya, karena beliau ingin mengamalkan metode para ulama salaf dulu dalam menuntut ilmu. Tidak banyak penjelasan tapi banyak bersandar kepada dalil, karena sebaik-baik petunjuk adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya sebaik-baik sebenar-benar ucapan adalah kitabullah Al-Quran, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, antum dan kita semua harus terbiasa. Setiap membahas Islam itu harus sering mendengarkan dalil, karena ini yang akan bisa memperbaiki keadaan hati kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yani jangan kita menganggap ucapan manusia yang indah yang dirangkaikan dengan kata-kata yang manis ini yang bisa merubah hati kita. Demi Allah tidak akan bisa. Yang bisa merubah hati kita adalah Allah Subhanahu wa taala, karena Dia yang Maha membolak-balikan hati manusia, dan petunjuknya adalah sebaik-baik petunjuk untuk memperbaiki keadaan diri kita lahir dan batin. Nah, taib. Kemudian kita melangkah di bab yang berikutnya. Babu wujubil istighna'i bimutaba'atihi sallallahu alaihi wasallam an kulli ma siwahu. Bab wajibnya mencukupkan diri, al-istighna, mencukupkan diri dengan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak mengikuti selainnya. Para ulama menyebutkan, sebagian dari para ulama menyebutkan bahwa tauhid itu ya mencakup mentauhidkan Allah dalam ibadah dan mentauhidkan Rasulullah SAW dalam ittiba. Ini yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala merupakan makna as-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Ibadah hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Kemudian dalam pelaksanaan ibadah hanya mencontoh petunjuk dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi harus ada keyakinan seperti ini. Al-istighna kita itu cukup. Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu dalam sebuah athar yang sahih. Ittiba'lah, ikutilah. Dan janganlah mengada-ngadakan bid'ah, karena itu sudah mencukupi untuk kalian. Ya, sama dengan makna yang kita jelaskan di hadis tadi, hadis riwayat Imam Muslim. Dzaqatal ta'mal iman man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula. Akan merasakan kemanisan, kelezatan iman orang yang ridho kepada Allah sebagai Rabb-Nya. Ketika kita menyerahkan ibadah kepada Allah, maka itu cukup, bahkan sangat cukup. Itu cukup untuk menjadikan hati kita tenang, untuk menjadikan hajat-hajat kita terpenuhi, karena Allah Subhanahu wa taala yang memiliki segala sesuatu yang kita butuhkan. Maka sama dengan ittiba juga. Kalau kita hanya mengikuti sunnah Rasulullah SAW dalam beribadah, maka itu cukup untuk menjamin kebaikan kita. Kalau kita memperbaiki iman, maka cukup kita belajar Al-Quran, belajar sunnah Rasulullah SAW, kita pahami dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Tidak perlu cari yang lain. Kita ingin mengamalkan amal apa saja, maka cukup dengan petunjuk dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Jadi wajibnya kita merasa cukup, tidak butuh kepada selain dari ittiba, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengamalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya dibawakan di sini pertama wa qaulullahi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, atau wa qaulillahi ta'ala,
firman Allah di surat An-Nahl ayat ke-89. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Dan kami turunkan kepadamu kitab Al-Quran sebagai penjelas dari segala sesuatu. Lihat sifatnya Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah SAW, menjelaskan segala sesuatu. Ya, tentu termasuk dalam hal ini adalah sunnah Rasulullah SAW, karena sunnah menjelaskan makna Al-Quran. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim." Dan kami turunkan kepadamu Al-Quran wahai Rasulullah supaya kamu jelaskan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka. Jadi penjelasan Al-Quran dan Sunnah itu menjelaskan segala sesuatu. Ya, makanya sampai urusan-urusan dunia, kalau orang bertanya kepada kita, kalau betul Al-Quran dan Sunnah itu menjelaskan segala sesuatu, sekarang bagaimana urusan-urusan dunia? Jawabannya ada penjelasannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kepada ahli ilmu pengetahuan dalam satu bidang kalau kamu tidak mengetahuinya. Ya, ini sebagian dari para ulama ada yang berdalil dengan ayat ini untuk menjelaskan Islam telah menjelaskan semua. Sampai dalam urusan-urusan dunia kita diperintahkan bertanya kepada orang yang ahli dalam bidang tersebut, tanya kepadanya. Nah, jadi ini menunjukkan bahwasanya apa yang ada dalam Islam itu mencukupi bagi kita untuk kita menjadikan sebagai pedoman dalam hidup kita untuk perbaikan keadaan diri kita, apalagi yang berhubungan dengan agama kita, keimanan kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi tibyanan likulli syai', penjelas bagi segala sesuatu. Tentu di sini maknanya adalah dalam perkara-perkara agama. Tapi sebagian ulama juga mengatakan semua permasalahan, termasuk masalah dunia. Cuman tadi kita diperintahkan dalam Al-Quran untuk bertanya kepada orang yang ahli. Nah, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudaw wa rahmatul liqaumi yuqinun. Ya. Dan juga petunjuk serta rahmat bagi kaum atau orang-orang yang yakin. Baik. Kemudian dibawakan berikutnya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Syekh rahimahullah taala, rawan Nasa'i, Al-Imam An-Nasa'i rahimahullah taala meriwayatkan di dalam kitab sunannya, wa ghairuhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam, dan selain dari Imam An-Nasa'i dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu ra'a fi yadi Umar ibn al-Khattab waraqatan min at-Taurati. Ini riwayat yang sahih ya. Ini riwayat yang sahih dari beberapa jalur yang saling menguatkan bahwasanya Nabi SAW pernah melihat di tangan Umar ibn al-Khattab ada beberapa lembaran dari kitab Taurat. Faqala, maka Rasulullah SAW bersabda, amutahawwikuna ya ibn al-Khattab, apakah kamu orang yang mutahawwikun, yakni yang termasuk, apakah kalian semua adalah orang-orang yang kebingungan dalam agamamu, wahai Ibnul Khattab? Laqad ji'tukum biha bayda'a naqiyatan, padahal sungguh aku telah bawakan kepada kalian, telah aku sampaikan kepada kalian agama yang putih, bersih dan terang benderang. Agama yang naqiyah, yang sangat bersih, jernih. Lau kana Musa hayyan wattaba'tumuhu wa taraktumuni dhalaltum. Sungguh seandainya pun Nabi Musa alaihissalatu wassalam masih hidup, kemudian kalian mengikutinya dan meninggalkan aku,
maka kalian akan tersesat. Yakni seandainya Nabi Musa pun yang mengajarkan ajaran selain dari yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, maka itu adalah ajaran sesat. Seandainya Nabi Musa alaihissalam, apalagi yang selain Nabi yang mulia ini. Karena setelah adanya petunjuk Nabi Muhammad SAW, tidak ada lagi syariat yang lain yang diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala selain yang dibawa oleh Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain disebutkan, masih dari jalur riwayat ini, lau kana Musa, ya lafadznya seperti ini, lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai. Seandainya Nabi Musa alaihissalatu wassalam masih hidup, maka tidak ada kelapangan baginya kecuali harus mengikuti petunjukku. Yakni tidak diperbolehkan bagi dia untuk mengikuti agama yang dibawanya ketika di zamannya. Kalaupun dia ada di zaman Nabi SAW, maka dia harus meninggalkan agama itu, mengikuti agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Faqala Umar, setelah itu Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu berkata, raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Aku ridha kepada Allah sebagai Rabbku satu-satunya, yakni saya merasa cukup menerima, tidak butuh kepada yang lain. Dan kepada agama Islam saya ridha, menerima Islam dan tidak menerima yang lainnya, serta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku, panutanku, maka tidak mengambil panutan yang lainnya. Nah, ini riwayat yang sahih yang menunjukkan bagaimana sikap kita ya terhadap agama dan petunjuk yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Memang tipu daya syaitan akan datang dan akan mengesankan kepada orang-orang yang setia mengikuti sunnah bahwa kalian hanya belajar sunnah saja. Di akhir zaman apalagi orang-orang banyak sudah menciptakan model-model ibadah atau apa yang mereka katakan perjuangan Islam yang baru. Sementara kalian hanya belajar saja, hanya baca kitab saja, hanya baca Al-Quran dan hadis saja. Ini tipu daya syaitan untuk memalingkan manusia. Apalagi hal-hal yang baru ini justru banyak diikuti oleh manusia. Maka kita diperintahkan untuk selalu merasa cukup dan mencukupkan diri. Karena itu sudah mencukupi. Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikutilah dan janganlah mengada-ngadakan sesuatu yang baru, maka itu telah mencukupi bagi kalian. Ya, sudah kita ketahui bersama, banyak orang-orang yang ketika mempelajari Islam dengan niat dan semangat mereka ingin mengamalkan apa yang mereka anggap bisa mendukung perjuangan Islam, padahal tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Padahal sederhana saja harusnya kita tanyakan, apakah Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dulu semangat memperjuangkan Islam? Apakah memperjuangkan Islam itu bagian dari ibadah yang dicintai oleh Allah? Kalau jawabannya iya, maka pasti Allah telah menurunkan semua di dalam Islam. Pasti semua sudah lengkap dalam Islam, ya kan? Tidak butuh kepada ijtihad manusia dalam hal yang seperti ini. Karena kebaikan seperti ini pasti merupakan bagian dari kesempurnaan Islam, lengkapnya syariat Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang sudah kita baca di awal kitab ini, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu. Ya, ketika Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu ditanya oleh orang-orang ahlul kitab, qad allamakum nabiyyukum kulla syai'in hatta al-khira'ah, dalam Sahih Muslim, ya, apakah betul Nabi Muhammad SAW nabi kalian telah mengajarkan segala sesuatu sampai masalah adab-adab buang air besar? Maka dia mengatakan, ajal, betul. Laqad nahana an nastaqbilal qiblata bi baulin aw bi gha'id. Bi gha'itin aw bi baul. Sungguh Nabi SAW mengajarkan kepada kita dalam adab-adab buang air besar maupun buang air kecil, kami dilarang untuk menghadap kiblat ketika melakukannya. Yakni pengakuan bahwasanya semua telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau adab
buang hajat saja diajarkan, apalagi yang berhubungan dengan perkara-perkara yang besar dalam Islam yang lainnya. Intinya kita bersabar menempuh jalan Allah Subhanahu wa taala, kita bersabar menuntut ilmu, kita ikuti jalan mereka, maka niscaya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kita akan bisa mencapai keutamaan yang mereka raih sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala janjikan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis yang sahih. Tapi barakallahu fikum, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, cukup sampai di sini insyaallah kajian kita. Sampai di bab tentang al-istighna, ya, wajibnya al-istighna, merasa cukup dengan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ada kesempatan lain kita bisa melengkapi atau menyelesaikan pembahasan kitab ini sampai selesai dengan memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga apa yang telah kita bahas bermanfaat untuk menyemangatkan kita kembali berislam, kembali semangat mempelajari kitab-kitab para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, apalagi yang menyangkut dasar-dasar atau prinsip-prinsip dasar Islam. Cukup sampai di sini insyaallah kajian kita, dan masih ada waktu kalau ada hal-hal yang perlu antum tanyakan saya persilakan. Barakallahu fikum, sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan kalau ada pertanyaan, akhwat juga bisa dengan tulisan. Dimudahkan menuntut ilmu. Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan yang sangat baik sekali. Apa kiat-kiat agar kita dimudahkan selalu menuntut ilmu dan istiqamah di atas thalabul ilmi? Ya. Kiat yang pertama dan tentu paling utama adalah selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena segala kebaikan ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, dan doa itu adalah kunci pembuka segala kebaikan. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, "Inna du'a miftahu kulli khairin." Sesungguhnya berdoa kepada Allah itu adalah kunci untuk membuka segala kebaikan. Maka sungguh-sungguh dalam berdoa. Kemudian menuntut ilmu sudah kita sebutkan tadi, adalah sebab yang memudahkan kita untuk mengenal Islam, memperbaiki keislaman kita, menumbuhkan keimanan di hati kita. Karena menuntut ilmu artinya kita membaca Al-Quran, merenungkan isinya, kita mengkaji hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ini adalah petunjuk yang akan menyempurnakan Islam kita, menyempurnakan iman kita, menyempurnakan ihsan kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tahu ini adalah kebutuhan kita yang paling besar, sebab keselamatan kita dunia akhirat, pasti kita akan semangat. Jadi kita renungkan keutamaan ilmu. Kemudian kita lihat semangatnya para sahabat, para ulama salaf dalam menuntut ilmu. Kalau kita ingin dapatkan keutamaan dan kemuliaan seperti mereka, maka hendaknya terus kita lakukan talabul ilmi dan kita berusaha untuk selalu menetapinya. Makanya ya kita jadikan hal ini sebagai sesuatu yang sering kita baca, keutamaan menuntut ilmu, baca biografinya para ulama salaf dalam menuntut ilmu. Kita jadikan pertemanan kita selalu kita ikat dengan saling ya berpesan, saling menasihati untuk selalu menghadiri majelis ilmu. Kita buat kesepakatan dengan teman-teman kita, kalau antum melihat saya tidak hadir daurah, tidak hadir satu pengajian, tolong saya ditegur supaya saya diingatkan kembali. Mungkin imanku sedang turun sehingga saya malas mendatangi majelis ilmu. Maka dengan sebab ini insya Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita di atas jalan ilmu ini, karena disebutkan di dalam riwayat yang sahih dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu bahwa penuntut ilmu itu disifati sebagai apa? Muta'allimun ala sabilin najah. Penuntut ilmu yang selalu berada di atas jalan keselamatan. Maka selama mereka menuntut ilmu berarti mereka senantiasa menempuh jalan keselamatan. Nah, barakallahu fikum.
Apa kiat-kiat agar semangat menghafal dan memurojaah hafalan? Ya, kiat-kiatnya selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebaik-baik kunci untuk mendatangkan segala kebaikan adalah meminta kepada Allah, ya. Kemudian kalau kita ingat ini adalah ibadah, maka kita akan termotivasi karena waktu kita mengulangi pelajaran tidak akan sia-sia karena itu bernilai pahala. Keutamaannya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian dari para ulama mengatakan hayatul ilmi mudzakaratuhu. Hidupnya ilmu itu dengan murojaah, dipelajari kembali. Kalau tidak akan mati ilmu tersebut. Kita ulangi pelajaran itu menghidupkan ilmu, berarti menjadikan ilmu itu semakin bermanfaat, semakin kuat menetap di dalam hati kita. Ini yang menjadi sebab keislaman kita akan semakin baik insyaallah dan keimanan kita akan semakin tumbuh dengan sempurna. Ini yang perlu kita lakukan. Ya. Imam Bukhari rahimahullah taala ketika beliau pernah ditanya, bi ayyi syai'in tasta'inu 'alal hifdzi? Dengan cara apa kamu membantu dirimu untuk kuat menghafal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka beliau mengatakan bidawamin nazar wa kathratil mudzakarah atau murojaah. Dengan banyak membaca dan sering melakukan murojaah. Ya, imam besar seperti Imam Bukhari yang disebut sebagai Jabalul Hifdzi, gunungnya hafalan, masih banyak melakukan murojaah, apalagi kita yang tidak seperti beliau, tentu saja kualitas hafalannya. Artinya banyak mengulang pelajaran ini manfaatnya besar. Menguatkan ilmu, kemudian tadi menjadi sebab ilmu itu bisa menempati tempat yang kuat di hati kita sehingga menjadikan kita istiqomah dalam kebaikan, menjadi sebab penjagaan bagi kita. Kalau kita mengetahui keutamaan dan kemuliaan ilmu seperti ini, maka kita akan semangat mempelajarinya, juga semangat untuk selalu mengulang-ulang atau mempelajarinya kembali. Bismillah Ustadz, bagaimana cara berpoligami yang benar? Ya, ini dicurigai ini pertanyaan dari panitia. Baik, semua yang namanya cara melakukan sesuatu yang benar pasti adalah yang sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kita perlu membaca keterangan dari ayat-ayat Al-Quran, penjelasan para ulama tafsir tentang masalah pensyariatan poligami, karena ini sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Bersamaan dengan itu juga tentu kita khawatir karena ketidakadilan dalam masalah ini juga dosanya besar. Ya, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man kanat lahu imra'atani famala ila ihdahuma jaa yaumal qiyamati wa shiqquhu ma'il." Barang siapa yang memiliki dua istri kemudian cenderung kepada salah satunya, tidak adil kepada yang lain, maka dia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan lambungnya miring. Tentu ini keadaan yang sangat buruk. Artinya semua ini perlu kita pelajari, mohon pertolongan kepada Allah. Kalau perlu kita konsultasi kepada orang yang berilmu dalam masalah ini agar bisa memberikan pemahaman yang benar bagi orang-orang yang melaksanakan sesuatu yang diperbolehkan dalam syariat ini, supaya dia punya pertimbangan, punya pandangan yang benar, tidak hanya sekedar mengikuti keinginan tapi benar-benar berdasarkan bimbingan syariat Islam yang merupakan syariat yang agung tentu saja. Barakallahu fikum. Nah, silakan yang lain kalau masih ada. Siapa? Fadhal. Ulang. Ya, barakallahu fikum. Orang ada hal-hal yang mereka tidak fahami dari pernyataan para ulama menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kaidahnya begini kata para ulama. Ya, sesuatu yang merupakan kebaikan, kita anggap kebaikan dalam agama,
ternyata di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak dilakukan. Itu kan ada dua kemungkinan. Beliau tidak lakukan, ya, karena ada penghalang, sehingga beliau tidak lakukan. Yang kedua, beliau tidak lakukan karena memang itu tidak merupakan kebaikan. Penghalang ini kalau sudah hilang maka boleh kita lakukan. Contoh tadi misalnya mengumpulkan Al-Quran, mengumpulkan hadis-hadis yang sahih. Sebenarnya ini isyaratnya sudah ada. Rasulullah SAW membolehkan para sahabat untuk menulis ceramah beliau ketika haji wada, ya kan? Sebagian sahabat menulis, ya. Dan kita tahu yang namanya Al-Quran adalah petunjuk, ya, baiknya untuk dikumpulkan. Tapi kenapa nggak dikumpulkan di zaman Rasulullah SAW? Karena wahyu belum sempurna. Makanya setelah Rasulullah SAW dikumpulkan. Jadi ini juga merupakan sunnahnya Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar As-Siddiq, kemudian di zaman kita tahu Utsman ibn Affan dikumpulkan. Berarti ini bukan menyimpang dari sunnah. Karena setelah wafatnya Rasulullah SAW hilang alasan, karena waktu itu Al-Quran masih turun, wahyu belum sempurna, maka belum bisa dikumpulkan. Maka setelah itu Rasulullah SAW, para sahabat mengumpulkannya karena ini yang mereka pahami adalah sesuatu yang ingin dilakukan oleh Rasulullah SAW, tapi masih ada halangan sehingga mereka tidak melakukan di zaman tersebut. Ini sama dengan pensyariatan salat tarawih berjamaah. Rasulullah SAW menyebutkan alasannya, dikhawatirkan untuk diwajibkan. Sehingga di zaman Umar ibn Khattab ketika beliau melihat orang-orang terpisah melaksanakan tarawih berjamaah, beliau kumpulkan. Ya, karena sudah hilang alasannya. Sepeninggal Rasulullah SAW tidak ada lagi yang berubah hukum. Kalau tidak wajib ya tidak wajib, karena sudah selesai syariat. Maka Umar mengumpulkannya dan ini tidak disalahkan oleh para sahabat yang lain. Sama dengan kenapa dulu orang tidak belajar nahwu shorof, kita belajar nahwu shorof. Ya karena mereka dulu orang Arab asli, tidak perlu belajar nahwu shorof. Ketika sekarang agama Islam sudah tersebar di negeri-negeri asing yang tidak paham bahasa Arab, sementara Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, hadis-hadis Rasulullah SAW bahasa Arab, kitab-kitab para ulama seperti itu, maka kita perlu mempelajarinya. Dan ini merupakan bagian yang tidak bertentangan dengan Islam. Tapi sekarang kalau amal-amal yang lain, misalnya orang yang mengatakan berzikir 1000 kali, apa penghalangnya Nabi SAW untuk melakukannya? Tidak ada. Mereka sangat semangat berzikir. Ya, ibadah-ibadah yang saat ini dilakukan oleh sebagian kaum muslimin padahal tidak ada tuntunannya, kan tidak ada penghalangnya dilakukan di masa Rasulullah SAW. Oleh karena itu kayak mendirikan sekolah sama sekali tidak bid'ah. Bahkan Rasulullah SAW sudah melakukan halakoh-halakoh di dalam masjid. Kemudian para sahabat setelah itu punya madrasah sendiri-sendiri, madrasah pengajaran, sama sekali tidak bid'ah. Di zaman para sahabat, para tabi'in menuntut ilmu, mendatangi para sahabat, kemudian belajar, disampaikan kepada mereka hadis, ya. Kemudian para sahabat menyebar, ada yang ke Mekah, kemudian ada yang ke Kufah, ke Basra, ke negeri-negeri kaum muslimin. Mereka membuka halakoh-halakoh pengajian, sama dengan yang ada sekarang. Ya, kita boleh melakukannya dan tidak ada masalah. Tentu tetap yang paling utama adalah melaksanakannya di masjid, tapi di tempat-tempat yang merupakan madrasah juga kebolehan. Kenapa dulu tidak dilakukan oleh Nabi SAW? Karena masih cukup dengan adanya masjid, belum ada tuntutan untuk melakukan hal tersebut. Ya, kecuali kalau sampai misalnya masjidnya penuh tidak cukup lagi, maka Nabi SAW pasti akan menyiapkan tempat untuk bisa menampung kaum muslimin. Ala kulli hal, yang seperti ini bukan merupakan bid'ah, ya, karena kenapa Nabi SAW tidak melakukannya? Sama dengan orang mengatakan sekarang, kenapa di zaman Rasulullah SAW tidak ada pesawat? Ya, memang belum dibikin pesawat waktu itu. Belum sampai teknologinya ke situ. Tapi Rasulullah SAW sudah mengisyaratkan dengan adanya kendaraan. Ya, maka ini merupakan sesuatu yang tidak sama sekali tidak merupakan perbuatan bid'ah. Apalagi ini urusannya urusan dunia, sekedar sarana saja. Sama dengan sekarang pembesar suara, tidak bid'ah sama sekali. Di zaman Rasulullah SAW tidak digunakan karena belum ada pada waktu itu. Tapi Rasulullah SAW telah mengisyaratkannya. Misalnya seperti adzan dikumandangkan. Seorang sahabat yang melihat adzan di dalam mimpinya, Abdullah ibnu Zaid ibnu Abdi Rabbi, setelah dia menceritakan kepada Nabi SAW, Rasulullah SAW bersabda kepadanya, Alkiha ila Bilal fa innahu anda sautan minka. Ajarkan yang kamu lihat itu kepada Bilal, karena Bilal lebih nyaring suaranya dibanding kamu.
Itu menunjukkan bahwa saya dibutuhkan suara yang nyaring karena untuk menyampaikan panggilan sholat yang agung ini. Ala kulli hal, ini semua tidak sama dengan perbuatan bid'ah. Ya, perbuatan bid'ah itu adalah sesuatu yang tidak ada halangannya untuk Rasulullah SAW melakukan seandainya itu baik, tapi beliau tidak melakukannya. Itu menunjukkan bahwasanya ini tidak disyariatkan. Adapun kalau ada penghalang sehingga Nabi SAW tidak melakukannya, maka setelah hilang penghalang tersebut kemudian dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, maka ini bukan termasuk perbuatan bid'ah. Nah, barakallahu fiik. Silakan yang lain kalau masih ada. Ya. Bagaimana metode yang baik dalam mempelajari agama? Barakallahu fikum. Kita tahu agama Islam yang benar, yang bersumber dari dalil Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dengan metode pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, inilah yang harus kita ikuti. Cuman yang seperti ini di akhir zaman akan asing. Ini harus perkara yang harus kita fahami dan kita yakini, sehingga kita perlu bersabar dalam menuntut ilmu. Kita perlu selektif karena ini menyangkut kebaikan agama kita. Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu agama, ilmu yang kamu pelajari adalah menyangkut kebaikan agamamu, maka lihatlah dari siapa kamu mengambil ilmu agamamu. Oleh karena itu, ya, metode ini kita praktekkan. Ketika kita ingin memilih ustadz untuk menyampaikan pengajian, ingat kita mengikuti kajian bukan sekedar untuk tertawa atau bersenang-senang. Kita ingin menambah iman kita, kita ingin menambah ilmu kita, kita ingin dapatkan faedah dari apa yang disampaikan di dalam kajian tersebut. Makanya kita pilih di sini penyampaian-penyampaian yang selalu membawakan dalil, menukil penjelasan para ulama, ya, menukil ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah SAW, pernyataan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ini yang kita utamakan. Dengan metode seperti ini akan tumbuh keimanan kita dengan benar, akan tumbuh ilmu kita. Kita lihat yang pernah dilakukan oleh para sahabat dulu, bagaimana mereka dalam menuntut ilmu, para tabi'in. Ya, coba antum baca kitab yang ditulis oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, kitab yang sudah lama juga ada terjemahannya, itu Bayanu Fadli Ilmi Salaf ala Ilmi Khalaf. Penjelasan keutamaan ilmu para ulama salaf dibandingkan ilmu orang-orang yang datang belakangan. Jadi mereka metodenya yang terbukti telah melahirkan generasi yang terbaik umat ini. Itu harusnya kita ikuti dan bersabar untuk menempuh metode tersebut. Barakallahu fikum. Nah, bagaimana cara apa? Yang baru memulai bisnis atau usaha terus? Ya, pertama, barakallahu fikum, orang yang melakukan kegiatan apapun dia butuh ilmu, karena ilmu adalah pembimbing. Ya, merupakan sebab yang akan membimbing dia untuk menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan dengan tujuan mencari ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Kita butuh semua dalam kegiatan apapun yang kita lakukan di dunia. Ilmu adalah penjaga kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah athar yang sahih dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Al ilmu khairun minal mali, al ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal." Ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu akan menjagamu, sedangkan harta kamu yang harus menjaganya. Sekarang apalagi waktu kita berkecimpung dengan urusan dunia yang bisa menjadi fitnah. Harta itu fitnah. Rasulullah SAW menegaskan, Inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Sesungguhnya masing-masing umat ada fitnahnya, dan fitnah bagi umatku adalah harta. Kita dekat dengan fitnah, baru kita tidak punya benteng penjaga bagi kita, pasti akan binasa. Orang yang masih berilmu saja terfitnah dengan harta juga banyak, apalagi yang tidak berilmu sama sekali. Jadi apapun yang kita lakukan, apalagi kita yang baru-baru memulai usaha,
atau bisnis. Kita sangat butuh, ya, selalu minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu menetapi majelis ilmu. Karena peluang untuk lalai dari usaha bisnis itu termasuk yang paling besar dibandingkan usaha-usaha yang lain. Antum tahu kenapa dalam Al-Qur'an ketika Allah Subhanahu wa taala memuji mereka-mereka yang tidak dilalaikan dengan kesibukan berniaga dan berjual beli. Rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakati yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Mereka adalah orang-orang yang tidak dilalaikan dengan kesibukan berniaga dan berjual beli dari mengingat Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, karena mereka takut pada hari kiamat yang ketika itu pandangan dan hati manusia berguncang. Kenapa dipuji secara khusus? Karena potensi melalaikan dengan urusan bisnis itu lebih besar dibandingkan usaha-usaha yang lain atau kegiatan-kegiatan yang lain. Makanya pasar tempat yang paling dibenci oleh Allah. Hadis riwayat Imam Muslim. Ahabbul biladi ilallahi masajiduha wa abghaduha aswaquha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid-masjid, yang paling dibenci adalah pasar. Bukan berarti haram orang ke pasar, tapi di pasar adalah tempat yang melalaikan. Tempat paling banyak syaitan berkumpul untuk menjadikan manusia lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang yang memulai bisnis harus benar-benar selalu berpegang teguh dengan petunjuk Allah, justru menjadikan dia harusnya lebih semangat mengikuti kajian dan menuntut ilmu. Barakallahu fikum. Nah, taib, barakallahu fikum. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini kajian kita. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang dari kajian kita yang kita adakan sejak kemarin sampai hari ini. Semoga kita bisa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang mewariskan amalan soleh sebagai sebaik-baik bekal yang kita kumpulkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Barakallahu fikum. Cukup sampai di sini. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.